Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Riza. Di sini saya sebagai dosen pembimbing di Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi. Jadi bagi pelajar, mahasiswa yang mengambil mata MBKM di PSMO, Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi, maka saya adalah dosen pembimbingnya. Kita ada dua uh, proyek yang dilaksanakan untuk mahasiswa MBKM. Yang pertama adalah rancang bangun ultra small micro hydro, dan yang kedua adalah mesin sortir damar mata kucing. Proses pembimbingan MBKM di Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi adalah sebagai berikut. Jadi mahasiswa yang mengambil MBKM di pusat studi ini diwajibkan untuk melakukan kegiatan mulai dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Di sini mereka diberikan satu proyek besar yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian mereka mengerjakan dari jam 8 pagi sampai 5 sore sesuai dengan time schedule yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian setiap harinya mereka akan diwajibkan untuk mengisi logbook. Yang logbook itu nanti akan diupload di sistemnya UBL. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sudah mereka lakukan setiap harinya akan dilaporkan pada saat progress report yang akan dilaksanakan pada Jumat sore, itu sekitar pukul 17. Jadi mahasiswa tersebut harus melakukan presentasi terhadap pekerjaan mereka yang dilakukan setiap hari. Jadi itu progress reportnya per minggu. Kemudian dari situ mereka juga akan ditanya mengenai kendala-kendala yang diperoleh, yang mereka temukan selama melakukan proses MBKM harian tersebut. Kemudian kita akan cari solusi yang bersama. Kemudian mereka harus tentukan target pekerjaan apa yang akan mereka lakukan untuk 1 minggu ke depan. Jadi begitu seterusnya. Kemudian pada akhir dari semester, maka mereka akan melakukan presentasi besar. Mereka akan menulis laporan terhadap apa hasil dari MBKM yang sudah mereka lakukan. Pendapat saya tentang program MBKM yang dilaksanakan di PSMO ini adalah mereka bagus untuk melatih kemandirian mahasiswa dalam melakukan penelitian. Sejatinya mereka yang melakukan riset di sini semuanya melakukan penelitian mereka secara mandiri, tapi tentu saja dalam bimbingan dari teknisi di lab atau asisten-asisten di lab, dan terakhir juga mendapat bimbingan dari dosen-dosen pembimbingnya. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan di laboratorium ini bagus untuk melatih mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian secara mandiri. Jadi mereka ketika mereka temukan masalahnya selama berada di lab ini, selama dalam melakukan penelitian mereka bisa mencari solusinya secara mandiri. Kalau mereka tidak bisa ketemu solusinya, maka mereka akan diskusi dengan teman sejawatnya. Kalau mereka tidak ketemu solusinya lagi, maka mereka akan pergi bertanya kepada asisten-asisten yang menjadi seniornya di lab. Kalau mereka juga masih belum ketemu juga masalah lagi, mereka akan berdiskusi dengan dosen pembimbing di lapangan. Jadi itu sangat bagus sekali untuk melatih kemandirian mereka dalam melakukan penelitian. Saran saya untuk kegiatan MBKM ini adalah mahasiswa harus aktif mengikuti program MBKM dan memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill mereka. Jadi pada program MBKM inilah maka mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan bekal hard skill tapi juga soft skill. Bagaimana mereka berinteraksi dengan rekan-rekan sejawatnya, bagaimana mereka melakukan problem solving untuk mereka sendiri. Kemudian mereka harus juga harus berkomunikasi dengan pihak prodi untuk menghindari miskomunikasi yang dapat menghambat implementasi MBKM. Jadi mereka harus bisa untuk berkomunikasi bagaimana program mata kuliah yang sudah mereka pelajari secara teori, kemudian secara prakteknya mereka praktekkan di saat mereka melakukan program pembangunan MBKM, dan itu nanti akan mereka diskusikan nanti hasilnya, dan mereka bisa mendiskusikan apa yang sudah mereka peroleh
di kampus, apa yang sudah mereka di laboratorium, kemudian mereka bisa nanti mendiskusikannya dan mengkomunikasikannya dengan dosen-dosen program studi yang bersangkutan. Kemudian mereka harus dapat melakukan monitoring. Program studi dapat melakukan monitoring terhadap mahasiswa-mahasiswa yang melakukan MBKM yang berada di luar program studi atau yang berada di luar universitas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.